kesenian pada masa Indonesia kuno, jadi pada masa pengaruh Hindu-Buddha ya. Ada beberapa seni yang nanti kita bahas bersama-sama, yaitu seni bangun, seni rupa, seni lukis, seni kriya. Kriya itu kerajinan, dan juga nanti seni sastra. Nah, kita mulai dari ini dulu, seni bangun ya. Nah, apa itu seni bangun atau sering disebut arsitektur? Jadi arsitektur itu merupakan perpaduan karya seni dan ilmu bangunan. Jadi di sana ditampilkan beberapa aspek, antara lain aspek kenyamanan, aspek kekokohan, dan aspek keindahan. Nah, di antara beberapa seni bangun pada masa Indonesia kuno ini ada dua sifat, yaitu yang pertama bersifat profan, jadi lebih ke duniawian. Kemudian yang kedua bersifat sakral, yakni bangunan-bangunan suci untuk kegiatan keagamaan. Ini ya. Oke. Nah, seni bangun yang pertama itu candi, karena candi salah satu seni bangun yang Indonesia kuno yang masih dapat ditelusuri adalah candi. Nah, pembangunan candi ini terpusat di dua wilayah, Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Ya, ada pembagian langgam atau gaya Jawa Tengah, langgam atau gaya Jawa Timur ya, nanti termasuk candi-candi di Sumatera dan Bali itu nanti masuk ke bagian mana. Nah, candi ini pada umumnya dibangun pada abad ke-8 sampai abad ke-16. Nah, sementara kalau langgam Jawa ini biasanya bentuk bangunannya itu agak tambun ya, ada atap beronda, kemudian letak candi berada di tengah-tengah halaman, dan ada bentuk relief ya itu lebih naturalis atau lebih luwes begitu. Nah, sementara langgam Jawa Timur ini termasuk candi-candi di Sumatera dan Bali itu dimasukkan dalam langgam Jawa Timur. Karakternya yaitu ramping, jadi ada tingkatan-tingkatan. Kemudian sifatnya lebih simbolis ya, agak kaku ya, tetapi artistik ini. Nah, kemudian letak candinya itu berada di belakang halaman ini, ya. Nah, kita kupas lagi. Nah, kemudian ada karakter lagi di candi langgam Jawa Tengah, yaitu puncak atap berbentuk runci. Nah, kemudian di antara kaki-kaki candi atau tubuh candi itu terdapat apa yang dinamakan selasar. Selasar itu area di sekitar candi, di sekitar kaki candi. Nah, selasar ini berfungsi untuk tempat melakukan apa yang disebut pradaksina. Ya. Pradaksina ini adalah satu profesi ritual keagamaan, yakni mengelilingi satu objek yang dipandang suci. Nah, seperti candi itu. Nah, pradaksina ini dimulai dari timur ya. Daksina itu timur dengan objek berada di sebelah kanan, lalu bergerak ke arah selatan dan seterusnya searah perputaran matahari atau jarum jam. Nah, kemudian candi Jawa Timur ini tadi sudah saya sebut lebih artistiknya dibanding dengan candi Jawa Tengah. Kemudian karakter dari candi Jawa Timur itu ada tataan atau kaki candi. Nah, umumnya ini lebih tinggi dan berbentuk selasar ya, bertingkat, ada tingkat-tingkatannya ya. Nah, kemudian selain ramping ya, candi di Jawa Timur ini atapnya bertingkat, mengecil ke atas, dan puncak atap berbentuk kubus. Ini karakter atau langgam atau ciri-ciri dari candi Jawa Timur. Nah, sekarang kita lihat ini ya, hiasan tangga masuk. Jadi setiap candi, baik itu langgam Jawa Tengah maupun Jawa Timur, itu ada tangga untuk masuk ke candi. Nah, candi di Jawa Timur itu menggunakan patung atau ukiran naga ya untuk hiasan di tangga masuk itu. Nah, sedangkan candi di Jawa Tengah ini menggunakan makara sebagai hiasan di tangga masuk candi. Nah, ini bentuk dari
patung naga, ya, atau ini ukiran naga yang banyak digunakan di candi-candi Jawa Timur. Nah, sementara ini Makara ini banyak digunakan ya di pintu masuk candi-candi di Jawa Tengah atau Candi Langgam Jawa Tengah. Nah, ini gambar perbedaan ya gaya candi Jawa Tengah dan gaya candi Jawa Timur. Jadi terlihat sekali kalau Jawa Tengah itu lebih gemuk ya, lebih besar, tambun. Candi Jawa Timur itu lebih ramping, meruncing ke atas. Ini contoh gambar ya. Nah, kalau kita lihat dari gaya arsitekturnya, ini para arkeolog membagi dua bagian. Ya, ini dilihat dari gaya arsitekturnya. Jadi, yang pertama itu yang disebut seni bangun klasik tua. Jadi bangunan-bangunan candi yang masuk dalam seni bangun klasik tua ini adalah bangunan-bangunan candi yang didirikan sampai sekitar 1000 Masehi. Jadi sebelumnya itu masuk gaya seni bangun klasik tua. Nah, contohnya ada banyak, ya, misalnya Candi Gunung Wukir, Candi Badut di dekat Malang, kemudian ada Candi Kalasan, termasuk juga Candi Dieng, ini masuk dalam kelompok seni bangun klasik tua. Nah, yang kedua itu yang disebut seni bangun klasik muda. Ini didirikan antara tahun 1000 sampai 1600 Masehi ini. Nah, contoh dari seni bangun klasik muda ini ada beberapa, diantaranya adalah ini Candi Prambanan. Ya, Candi Prambanan itu Candi Loro Junggrang. Kemudian ada juga Candi Ida, Candi Jawi, Candi Bajang-Ragu, dan seterusnya. Jadi ini beberapa contoh untuk gaya arsitektur ya seni bangun candi itu, yaitu seni bangun klasik tua dan seni bangun klasik muda. Nah, ini contohnya, ini satu contoh Candi Badut ya, dan Candi Panantaran. Candi Badut itu masuk dalam kelompok seni bangun klasik tua, kemudian yang Candi Panantaran ini masuk dalam kelompok seni bangun klasik muda ya ini. Nah, kemudian kita masuk ke relief ya, jadi kita masuk ke seni di depan pintu candi. Sekarang kita masuk ke relief ya. Ada perbedaan antara relief yang ada di candi-candi gaya Jawa Timur maupun di candi-candi gaya Jawa Tengah. Coba kita telusuri untuk candi-candi di gaya Jawa Timur. Nah, biasanya relief ini dipahat dengan teknik pahatan yang dangkal atau tipis. Jadi ketebalan pahatannya itu hanya mungkin sekitar 1/4 dari ketebalan media ya batunya itu. Nah, kemudian relief candi Jawa Timur ini penggambaran figur-figur simbolis ya, tokoh manusia seperti wayang dan seterusnya. Nah, seluruh panel itu diisi penuh ya berbagai hiasan, jadi tidak ada yang kosong untuk ini. Kemudian cerita reliefnya ini lebih bersifat fragmentari, jadi terpisah-pisah ya, terpisah-pisah, tidak lengkap. Jadi hanya satu episode tertentu ya, atau satu cerita yang tidak lengkap dari satu cerita yang sebenarnya lengkap. Kemudian tema cerita ini umumnya ini ya romantis ya, tentang percintaan ini untuk candi-candi Jawa Timur, dan cerita acuannya ini umumnya pada perpustakaan Jawa kuno. Nah, sementara itu objek yang digambarkan tampak samping, jadi tampak terlihat samping ya, dan tokoh yang digambarkannya itu umumnya diambil tadi dari cerita-cerita wayang. Ini untuk relief candi-candi Jawa Timur. Nah, kemudian untuk relief candi-candi Jawa Tengah ini dipahat dengan teknik pahatan yang dalam, jadi ketebalannya hampir separuh dari media ya. Nah, penggambarannya bersifat naturalis. Nah, kemudian terdapat bidang yang dibiarkan kosong, jadi ada panelnya tidak terisi penuh seperti yang candi Jawa Timur.
Kemudian batas antara satu adegan dengan adegan lain tidak tampak nyata dan terdapat bidang yang dibiarkan kosong. Kemudian cerita di relief itu dibahas lengkap dari adegan awal sampai akhir. Ini ciri dari relief candi di Jawa Tengah. Nah, tema kisah itu, cerita itu umumnya diambilkan dari epos Wiracarita ya, dan cerita asalnya berasal dari kesusastraan India. Nah, kemudian objek dalam relief digambarkan secara naturalis dengan tokoh yang menghadap ke depan. Ya, kalau yang karakter relief candi Jawa Timur itu tokohnya menyamping ya, jadi perbedaannya itu. Kalau yang Jawa Tengah itu menghadap ke depan ya untuk tokoh-tokohnya. Nah, ini contohnya, ini candi Prambanan, ini yang candi Jago di Jawa Timur. Ini tampak sekali gambarnya menyamping ya, kalau Prambanan itu apa ya, karakter Jawa Tengah, tokohnya menghadap ke depan ya itu. Nah, kalau kita melihat semua bangunan candi, terutama yang langgam Jawa Timur, itu terdapat susunan berundak. Nah, di sini misalnya sangat jelas sekali terlihat candi-candi yang mempunyai berundak, susunan berundak seperti Candi Sukuh di lereng Gunung Lawu, dan halaman candi ini bersusun 3 ya, secara berundak. Dan beberapa candi di lereng Gunung Pananggungan juga mempunyai halaman bersusun berundak. Nah, susunan berundak ini merupakan satu akulturasi antara subkultur atau budaya kuno Jawa kuno dengan pengaruh India. Mengapa? Karena susunan undak, punden berundak itu original asli dari nenek moyang kita, yang menggambarkan bagaimana masyarakat pada masa itu memuliakan tokoh-tokoh ya, atau orang-orang yang dianggap suci ditempatkan di tempat yang atas. Nah, untuk mencapai tempat yang atas itu ada undak-undakannya ya, makanya disebut punden berundak. Punden itu untuk menyembah, jadi untuk memuliakan tokoh yang telah meninggal dunia. Dan ini merupakan budaya lokal yang kemudian bercampur dengan pengaruh Hindu. Candi itu kan pengaruh Hindu, kemudian muncul satu akulturasi ya seperti ini. Jadi candi dengan punden berundak itu merupakan satu akulturasi antara budaya Nusantara dengan budaya India. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.